dan sampai kapanpun. Aku berusaha, sekali lagi, hari dan sampai kapanpun, hari dan sampai kapanpun. Aku berusaha bersyukur. Tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kami percaya memang dalam bersyukur itu ada kemenangan yang luar biasa. Tak peduli situasi apapun, kami rindu mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan supaya disampaikan dengan jelas, dan kami semuanya baik hamba-Mu dan juga jemaat dan juga yang ada di online diberkati oleh kekuatan Tuhan. Kami siap segala yang jahat dari kuasa udara dipatahkan, hancurkan, diusir di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati, dan yang rindu diberkati katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Shalom saudara sekalian. Puji Tuhan, kita akan masuk kepada minggu ketiga. Jadi hari ini adalah hari Bapak Internasional katanya, saudara. Saya membaca hari Ibu kan ada tanggalnya, saudara. Kemudian Natal, Paskah ada tanggal yang pasti. Tetapi hari Bapak itu katanya pokoknya minggu ketiga saja. Selamat Hari Bapak. Salam buat bapak-bapak yang di samping. Selamat Hari Bapak. Ya, Bu Gina kasih dong, Bu. Salam buat Bapak. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kita akan bicara tentang keteguhan iman kepala keluarga, saudara. Karena Hari Bapak, kita bicara tentang Bapak. Ibu-ibu mendengar dengan baik. Katakan setuju, amin, puji Tuhan. Indonesia disebut sebagai negara dalam kategori fatherless country atau negara kekurangan ayah. Dalam artian kecenderungannya tidak adanya peran dan keterlibatan figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari seorang anak di rumah. GBI saudara sudah mencanangkan memprogramkan Bapak sepanjang kehidupan karena perhatian terhadap situasi hari ini. Bukan salah bapaknya. Nanti kita akan belajar generasi mulai dari baby boomers sampai kepada generasi hari ini, ya, generasi Z dan generasi Alpha. Kita saudara akan membaca dulu apa yang akan kita pelajari mengenai Abraham dalam mengatasi respon di dalam keluarganya berkaitan dengan keimanannya kepada Tuhan. Pembacaan kita ada dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 19. Kita baca bergantian sama saya. Saya sudah share itu materinya. Ayat 8 mengatakan saya dulu, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Silakan. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, samain aja Pak, sama yang di handphone ya. Itulah sebabnya dari satu orang, malahan orang yang sudah sangat lemah, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak mau disebut Allah mereka,
karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Amin. Mengapa Abraham mendapat sematan gelar bapa orang beriman? Alkitab memberi petunjuk bahwa ia adalah seorang yang memiliki keteguhan iman. Apa yang kita pelajari dari iman Abraham, saudara? Yang pertama adalah bahwa Abraham beriman meski terhalang dalam pandangan. Ayat 8-10 tadi mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Karena iman ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ketika Abraham mendapat perintah untuk pergi meninggalkan tanah leluhurnya, ia sama sekali belum dapat gambaran soal tempat yang akan dituju. Meski demikian, Abraham tidak menjadikannya sebagai alasan untuk menolak apa yang Tuhan perintahkan atasnya. Ciri iman yang teguh dan sejati adalah tetap menaruh percaya kepada Allah meskipun belum melihat buktinya. Menjadi orang percaya, orang yang beriman itu tidak cukup mudah, saudara. Karena ada hal-hal yang ditantang untuk kedepannya. Untuk anak-anak kita bagaimana, dan kadang-kadang yang kita rancang itu tidak sesuai dengan kenyataan hari ini. Jadi orang pengen jadi sarjana ekonomi, jadinya sarjana hukum. Pengen menjadi pedagang emas, jadinya pedagang nasi uduk. Kemudian kita pengen tetap tinggal di kota kelahiran kita, akhirnya nyampe juga di Depok, saudara. Siapa yang punya rancang bangun seperti itu? Tetapi saya percaya bahwa inilah tantangan kita untuk ke depan, saudara. Nah, yang kedua adalah tetap beriman meskipun dalam kemustahilan. Ayat 11 mengatakan, karena iman walaupun Sarah sendiri mandul, Abraham menurunkan anak cucu padahal usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang, malahan orang yang sudah sangat lemah, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Pelajaran buat kita adalah Abraham itu adalah teladan tentang iman teguh yang berani menghadapi kemustahilan. Abraham tetap teguh beriman meski Sarah menertawakan, saudara. Jadi dia pikir, Pak, kita itu kan udah tua, ngapain sih selalu berharap yang seperti itu. Tetapi Tuhan memang berbicara bukan masalah kenyataan, tetapi Tuhan berbicara mengenai sebuah kebenaran. Yang mengimani, yang mendapatkannya. Apa tantangan kita hari-hari, saudara? Yang mustahil, bahkan bapak ditertawakan ibu, atau ibu ditertawakan sama bapak, bapak ibu ditertawakan sama anak-anak. Si babe ini ada-ada aja, begitu, saudara. Tetapi buat orang yang teguh dalam iman, kita belajar dari Abraham, terjadilah seperti yang dia imani, saudara. Abraham sendirian kok. Sebagai kepala keluarga, dia seorang pribadi yang sendirian. Dan kemudian contoh iman belum banyak waktu itu. Cuma dia sendiri dengan Tuhan berkomunikasi. Saya tidak melihat banyak di mana Tuhan bicara sama Sarah. Dia cuma bilang kepada Abraham, dan itu enggak hal yang gampang, saudara. Ya, ketika bapak-bapak mengerti tentang sesuatu dan kemudian bilang kepada istri, dan istri enggak percaya, itu juga sedih, saudara. Tahu enggak ada warung enak di sana itu? Kapan kamu ke sana? Wah, panjang itu, saudara. Sama siapa? Tahun berapa? Betul enggak? Jadi kalau orang tidak dipercaya itu enggak enak, saudara. Enggak enak. Padahal udah teguh bener gitu, saudara. Itu bener, tapi cuma dia yang ngalamin. Kan enggak enak. Waktu saya benerin
pelistrikan di sini, sudah saya kesetrum di situ. Nggak ada saksinya, saya sendirian, emang enak. Kemudian saya itu berpijak sama itu yang ada peti kotak Natal itu. Nanti tolong diisi ya Bu, Pak. Nah itu kan kayak T saudara. Ya saya pijak sebelah, itu kan langsung tumbang. Kesakitan saya tapi sendirian. Dan saya itu kan tidak mudah cerita yang kayak Pak Hari Sempulur, maaf saya sebut. Yang dia kalau punya cerita itu yang kecil jadi besar, yang cuma sepele jadi lucu gitu loh. Nah memang dia sudah dari sejak kami kuliah dia memang pembuat begitu saudara. Dan saya tidak bisa cerita yang heboh gitu, nggak bisa. Kan flat orangnya saya. Jadi ya udah tanggung sendiri aja. Dan nggak ada saksinya kan, nggak ada yang videoin. Ya sudahlah, saya menderita sendiri saja. Iman sejati diuji dan terkadang ujian itu muncul dari orang yang paling dekat. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak punya iman apa, Ibu belum tentu. Ibu punya iman apa, Bapaknya belum tentu gitu loh. Makanya disinilah saya membangun supaya jemaat itu satu sumber, dalam artian satu lokal, supaya bapaknya dengar, ibunya juga dengar. Nanti waktu heboh di rumah tuh dengerin tuh khotbah Pak Gembala tuh. Yang mana emang? Ah lu tidur aja sih. Coba diulang tuh. Facebook live-nya kan ada tuh. Dengerin sama-sama. Nah bisa begitu saudara. Tetapi kalau satunya di mana kita nggak bisa. Ya nggak bisa, jadi olahannya agak beda. Itulah dalam keluarga Tuhan, supaya kita satu lokal di sini saja. Kita bisa melihat bahwa Abraham lulus dari ujian kemustahilan ini. Lulus. Abraham disebut sebagai bapak orang percaya, itu memang betul saudara. Dari pasangan yang tidak lagi mungkin mendapat anak, justru berasal banyak kaum, bangsa dan bahasa dari keturunannya. Itu bukti dari iman. Yang ketiga, tetap beriman dan tetap melihat ke depan. Ayat 13 mengatakan 1, 2, 3. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka berkata demikian, menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi orang asing itu tidak enak saudara. Apalagi kalau kita melihat, mendengar berita tentang orang-orang Rwanda itu yang diusir dari tanah sendiri, saudara. Saudara di sini punya KTP kan? Ya, punya KTP. Artinya KTP dari manapun itu Indonesia. Dan membuat kita dengan itu bisa ngapa-ngapain, saudara. Usia orang dapat KTP berapa? 17 ke atas. Makanya yang belum 17 ke atas tidak boleh bawa motor. Ya. Jadi anak-anak muda sekarang itu luar biasa. Kemarin juga terjadi tawuran di Sawangan itu yang korban 1 kan. Jadi membuat kita juga berpikir, anak saya ada di mana ini? Apalagi bawa motor atau sama temennya. Dia nggak bawa motor, sama temennya naik motor. Dan motor itu kan berdua, tapi kan ada juga bertiga. Tapi ada teman-teman yang di sini yang memang berempat sampai berlima untuk ke gereja. Puji Tuhan. Ya kita doakan supaya dapat yang lebih gede saudara. Ya. Atau dikasih kayak motor Medan. Dikasih gitu. Ya. Gak tahu di sini boleh atau tidak. Becak motor ya namanya. Bentor. Ya bentor saudara. Ada orang pakai itu tapi tukang las. Kemudian yang lain-lain begitu. Kalau khasnya orang, ya bapaknya mau tapi anak-anak emang mau naik begitu ya. Dikuruin pakai karung, malu pak gitu ya. Tetapi saudara itu yang terjadi sehingga membuat kita was-was kepada anak-anak sekarang kita itu ya. Iman yang teguh membawa seseorang untuk dapat melihat jauh ke depan, menembus kenyataan yang ada sekarang. Salah satu hal yang akan didapatkan oleh mereka yang memiliki iman yang teguh adalah kemampuan untuk setia dalam menantikan kehidupan kekal, digambarkan sebagai tanah air dan kota surgawi. Tanah airku Indonesia,
Ada orang di Getol pengen hidup di luar negeri, sampai di sana Indomie nggak ada, ikan roa nggak ada. Akhirnya mereka rindukan lagi jengkol, ya susah. Kalaupun ada juga mahal. Jadi saya melihat youtuber-youtuber yang dari Jawa Tengah, dari dari Indonesia, yang ada di Jepang, ada di Korea, atau di mana itu, mereka selalu langgan di satu supermarket yang di situ memang ada makanan Indonesia, tetapi mahal dia bilang. Dan kalah sama yang lain, itu udah kosong raknya karena tadi ada orang-orang Indonesia nah ternyata orang Indonesia enak nggak enak di Indonesia, saya pikir ya, saya belum pernah keluar negeri, tetapi relatif lebih enak dalam artian tertentu, ya bisa gitu loh. Coba kita ada di Singapura, saudara, buang sampah sembarangan bisa masuk hukum, didenda, saudara. Di kereta asal ada CCTV, saudara. Nah kalau di Indonesia itu bahkan di gereja pun nyampah nggak masalah gitu ya. Jadi artinya enak gak enak di Indonesia, ya masih enak sih. Ya saya bantu untuk kita mencintai Indonesia. Indonesia tanah air beta. Yang Batak bilang, oh emang beta itu orang mana? Gitu ya. Jadi saudara, kita belajar mencintai. Tadi malam di samping itu acara sampai hampir jam 11 malam. Mereka wisudaan SMP. Saya dengar banget. Jadi wah ini mengganggu juga, tetapi ya sekolahan ya. Karena kan mungkin siang susah karena ada ujian, dan mereka buat malam. Waktu latihan juga gitu kemarin tuh, sampai jam 11 malam. Kita mau bilangnya gimana ya? Ya udahlah, saya anggap aja ya udah kita satu-satu deh. Kita kadang-kadang rame di sini. Ya udah mereka rame, ya udah nggak apa-apa. Ya. Jadi saudara, tetap beriman meskipun harus berkorban. Itu bagian selanjutnya. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 mengatakan, karena iman tatkala dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Luar biasa, saudara. Jadi Abraham tuh gini loh, pikirnya ya nggak apa-apa kalau memang perintah Tuhan, saya korbankan anakku. Tetapi saya juga punya iman yang lain, dalam artian Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Dia berpikir yang kedua, mungkin Ishak akan mati di tangan saya, tetapi saya juga percaya Tuhan bisa membangkitkan kembali dia menjadi hidup lagi. Itu iman yang luar biasa, double porsi, saudara. Nah imannya seperti itu. Jadi dia lakukan sajalah, dan Tuhan itu tidak akan hilang untuk mengambil solusi untuk kita sekalian. 1001 jalan bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Ketika Allah mengujinya untuk mempersembahkan Ishak, Abraham tampil sebagai seorang yang teguh beriman. Ia percaya bahwa Tuhan yang sanggup membangkitkan orang yang sudah mati adalah Tuhan yang tak terbatas dalam pemeliharaan terhadap orang yang dikasihinya. Luar biasa. Saudara, bahwa orang yang memiliki iman yang teguh itu tetap bisa memandang secara rohani meski secara jasmani tak melihat dan belum terbukti. Yang kedua, tetap bisa beriman meski dalam kemustahilan dengan keadaan Sarah yang mandul. Yang ketiga, tetap bisa fokus melihat kekekalan meskipun orang yang ada di dunia tidak bisa mendapatkannya. Dan yang keempat, tetap bisa taat dan berkorban meskipun sakit. Saudara, ada 4 hal yang kita pelajari daripada Abraham. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan, saudara, sebagai kepala keluarga tentunya. Dan saya berharap bapak-bapak kumpul lagi untuk mengadakan aktivitas sesulit apapun, yang minimal adalah paling enggak supaya hidup lagi. Dan kita akan bicara tentang komisi-komisi yang lengkap nantinya. Saudara, generasi itu dimulai dengan tahun 46 lah. Ini penelitian, itu generasi baby boomers yang lahir setelah Perang Dunia 1946 sampai 64. Ada bapak ibu yang lahir di tahun ini 1946 sampai
64 angkat tangan. Ada? Nggak ada. Oh Pak Har 1. Hah? 946 sampai 64. Iya, Bapak benar. Pak Posman kapan, Pak? 61. Oh, masih muda lagi ya, sedang. Nah, itu generasi yang ciri-cirinya adalah kuat, tegas, tetapi juga bukan traumatis, saudara. Karena kan sehabis perang tuh. Tetapi memang tempat-tempat tertentu kelahiran kita kan beda-beda ya. Ini penelitian secara umum, tidak pasti begitu. Jadi rata-rata mereka itu adalah orang-orang yang kuat tetapi juga trauma perang. Enek Londo, enek Jepun gitu ya. Jadi mereka masih ada traumatis karena yang seperti itu ya. Terutama ibunya lah yang lebih daripada baby boomers. Yang selanjutnya generasi X, Gen Bus, yaitu 1965-1947, disebut generasi The Latchkey Kids atau Kuchikite, atau lahir di masa penemuan komputer, televisi kabel, video games, dan di internet. Itu masa itu, saudara. Tetapi di kota-kota besar ya, kalau kita masih TV hitam putih dan sebagainya. Nah itu ada. Kemudian generasi Y, milenial, 65 sampai 76 siapa? Angkat tangan. Banyak ya. Nah kita kebanyakan di generasi X, Bang Oto. Jadi membuat kita susah karena kita sedang mengendalikan generasi Y, Z, Alpha belum, masih bayi-bayi. Belum ya. Nah itu yang kita akan bicarakan tentang, khusus tentang generasi. Kenapa terjadi pergolakan seperti itu. Jadi generasi milenial itu adalah, generasi X itu adalah generasi yang lahir di masa-masa modernisasi mulai muncul itu. Jadi mulai Orde Baru ya Pak. Jadi mulai ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Makanya generasi waktu itu TV 1 di kampung ditonton 1 RT, 1 RW. Karena pakai aki ya. Itu sampai kayak bendera itu masih ditonton. Pulang. Kan udah itu habis aki, enggak yang penting suaranya. Waktu itu enggak, TV belum banyak saudara, pengalaman begitu. Nah kami juga begitu. Karena kami termasuk golongan yang tidak mampu, jadi melihat di tempat orang yang lebih kaya di Pulau Kencana waktu itu. Habis itu pulang kan, yang sana pulang ke sana. Nah kami berdua sama kakak. Nah saya itu paling takut sama kunang, saudara. Kan lewatin rumah kami ada pohon bambu. Nah kunang itu kan, mau kata orang kan itu matanya demit gitu kan. Jadi saya takut itu kayak gitu ya. Itu pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Sampai orang ketakutan sendal kehilangan, sendal satu ke lempar karena dia lari, macam-macam saudara. Tetapi masa itu indah. Saya suka melihat di Facebook itu ada masa-masa lalu itu yang sering diunggah. Kalau saya kangen, tapi kalau anak saya belum tentu karena nggak ngalamin itu kan. Namanya dia main congklak, apa itu ya yang di itu. Ada beberapa tempat kalau di luar negeri itu dikasih kayak gitu lagi, supaya orang masuk ke market itu bisa main lagi, ya. Nah sekali waktu nanti kita bikin kayak gitu supaya kita ingat lagi. Buat asbak, kemudian buat layangan, terus kemudian ya mainnya di kebun-kebun, mainnya di hutan begitu ya, mainnya di kali, di sungai, mancing, cari burung, udah kayak gitu saja. Pasir Mukti ada di sini ya saudara. Jadi generasi kita tuh seperti itu. Nah generasi Y tahun 77 sama 94 itu, saya 72 masuk ke generasi Y, itu peralihan teknologi. Makanya ada di truk itu, ingat enak zamanku toh. Nah itu ada karena peralihan Orba ke Orba, dan kemudian Orba ke apa itu, reformasi. Nah anak-anak kita itu makanya nggak gemar. Saya kan jadi guru waktu itu. Namanya yang disebut tradisional, pahlawan-pahlawan itu hanya kilasan daripada teori saja. Bahkan saya ngajar musik itu susah kalau udah masuk tematik tentang musik tradisional. Itu udah mereka nggak mau, apalagi anak SMP SMA. Kita sudah biasa
K-pop. Kita sudah biasa yang seperti itu. Jadi peralihan ini buat guru-guru juga susah, Pak. Jadi kita juga masuk kepada anak pemuda remaja di sini itu juga satu gap yang luar biasa. Kami Pak Po sama Pak Sap itu nggak mudah untuk menyelami anak-anak sampai kepada orang kita generasi peralihan, generasi milenial, dan kemudian generasi X untuk mengelola anak-anak generasi Z yang lahir di 95 sampai 2010. Ada anak-anak yang lahir di masa ini 95 sampai 2010? Ada? Angkat tangan? Kok enggak angkat kaki? Nah, ini adalah generasi yang memang serba digital. Bahkan mereka lahir juga secara digital. Ya. Sudah semuanya pakai digital sekarang. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita itu generasi XY yang dimasukkan kepada generasi yang serba digital. Nah, zaman dulu itu kita merubah KK, ya udah datang ke RT, RW, ke kelurahan, nanti ke camat. Muncul itu, langsung kita ngobrol sama dia. Nah, kita sekarang sudah online. Semuanya dari rumah. Sepertinya enak, tapi buat kita yang ada di X sama Y itu nggak gampang. Kok malah rumit, malah susah. PPDB juga online semuanya. Jadi membuat kita udah foto bagus-bagus, nggak bisa masuk filenya karena harus PDF. Kemudian kita berpikir lagi bagaimana ngubahnya JPEG ke PDF. Nah, saya mengurusi itu jadi harus beranjak dan akhirnya mengupgrade. Oh iya, nah handphone saya itu saudara harus ada seperti itu, yang bisa JPEG ke PDF. Terus kemudian kemarin begini kasih tahu, oh ada itu I love PDF di PC tapi nggak bisa di handphone. Oh itu bisa, oh iya. Nah waktu di convert di situ memang langsung masuk tuh, udah teknologinya kayak gitu. Nah generasi anak kita sedang begitu. Jadi kebutuhan babysitter kadang-kadang sudah tergantikan oleh gadget saudara. Lihat anak-anak saudara di mall atau di tetangga waktu arisan, waktu bonataun, waktu lagi ada di keluarga besar. Kalau kita kan ngobrol Pak, ngobrol tuh ya, sharing tentang kehidupan. Anak-anak pada gini semua. Itulah kemarin diseminarkan bagaimana ya caranya untuk mengatasi yang demikian. Tetapi dua belah pihak saya bilang sebagai gembala, kita mencoba menduniakan dunia kita menjadi seperti dunia anak-anak. Tetapi anak-anak juga memahami bahwa kami ini adalah generasi, ada yang baby boomers, ada yang X dan juga Y, milenial. Yang gak gitu loh. Jadi membuat kita juga menaruh harapan supaya ayolah nak, kalian mesti merubah diri dengan baik. Apalagi generasi Alpha saudara nanti lahirnya 2011 sampai ke atas saudara, itu adalah generasi yang cerdas. Zaman teknologi yang sudah canggih. Apa-apa sudah. Waktu zamannya kita hanya ada di film, gimana ini kok bisa di touchscreen gitu ya. Zaman touchscreen itu zaman dulu nggak ada. Orang Nokia 5110, 6110, Motorola Star X, kemudian yang gitu-gitu kan, Ericsson lah, ya. Kemudian yang gitu-gitu. Zaman dulu kan dipencet keypad tuh. Akhirnya pedagang itu, wah keypad supaya menarik, dikasih lampu semuanya. Waktu nyala, waktu ngipet itu nyala semuanya saudara. Jadi itu adalah teknologi yang sedang berkembang terus. Dan kemudian kita berpikir bagaimana ya untuk kecanggihan ini. Nah kalau Apple itu memang sudah tidak bisa berteman sama yang lainnya, dalam artian mereka sangat spesifik di situ. Kalau Android masih bisa. Android ke Android gampang. Kalau iOS saudara mesti punya lagi yang namanya handphonenya Apple, tabletnya Apple, terus kemudian itunya juga mesti MacBook. Habis itu TV-nya juga mesti yang di situ. Makanya fitur mereka itu canggih saudara. Saudara bisa kendalikan si isi elektronik rumah di satu genggaman handphone. Samsung mulai ke situ. Saya bukan promo saudara, tapi itulah yang terjadi.
Dan anak-anak kita itu berkembang di masa itu. Generasi Z itu kira-kira umurnya 14 sampai 29 tahun hari ini. Kemudian generasi Alpha itu usia 13 ke atas lah. Kita sedang mengurusi generasi Z sama Alpha yang gak mudah, saudara. Jadi mereka itu ciri-ciri daripada generasi Z dan Alpha itu, yang pertama hanya menganut iman Kristen tetapi tidak memiliki biblical worldview yang kuat. Diselidiki di Amerika itu, saudara, 67% orang tua menganut Kristen, tetapi hanya 2% orang tua yang memiliki biblical worldview yang kuat. Kemudian 94% orang tua kolot dengan kepercayaan mereka sendiri. Kita kan sedang bergumul untuk itu, saudara. Dan kadang juga secara pendidikan kita nggak bisa ngomong sama anak kita, nak kamu jadi kayak mama kayak papa gitu loh. Nanti anak bilang, papa mama ini kan lahirnya di tahun yang sudah kolot, sudah lama gitu loh. Nggak mungkin kita bisa masuk ke sana. Tetapi masalahnya dalam komunikasi keluarga kan mesti ada, saudara. Nggak istilah kata diem-diem baik, yang cuek baik, dan kemudian merasa sudah bisa sendiri, dan kita menjadi susah untuk bisa menghubungkan itu semuanya. Jadi dua belah pihak, anak-anakku sekalian, pemuda remaja di sini, saya berharap kalian juga tetap mengikuti meskipun tidak semua, tetapi dalam harapan orang tua, gembala itu selalu ada supaya hadir, supaya tetap komit di dalam perjuangan iman kita. Jadi saudara, untuk hal seperti ini, maka kita harus mengajarkan mereka untuk membaca Alkitab dengan teratur. Wah, ini tambah susah lagi, saudara. Tetapi ya udah, ikuti media mereka. Kalau mereka memang udah di gadget, ya udah bacalah dari situ. Lebih canggih lagi, di situ di handphonemu itu kan ada Alkitab yang audio, yang kau bisa lakukan seperti ini. Kan serba bisa kan? Kalau suruh baca kayak gini pasti nggak mau mereka, nggak mau, apalagi suruh bawa, itu nggak mau lagi. Saya punya temen itu ada di generasi yang generasi tuanya itu lebih banyak, dan mereka juga akan susah untuk mengembalakan anak-anak muda, karena kita pun, saya ya, merasa lagu-lagu yang baru pun juga kadang lemot kita ngertinya. Tadi doa pagi saya, penyertaan-Mu Tuhan. Saya kan bisa di situ doang. Saya tunggu yang lain nggak nyamber. Dia udah diem semua. Waduh, saya ini udah 52, oh ya maklum juga ya. Ya. Nah, makanya anak-anak muda kita itu sedang di situ. Makanya mesti compare antara lagu yang baru dan juga ada lagu yang lama juga. Karena kita itu kan kaum etis ya. Peganglah tanganku Roh Kudus, yang gitu-gitu. Kemesraan ini. Nah, itu ingatnya kan begitu. Nah, sekarang kan anak-anak, ya kita ngikutin lagunya juga susah. Ya, tapi asik juga sih. Nah, kemudian saya kemarin kan tanya yang wisudaan itu kepada Milsa, Kak, kamu ada nggak tarian daerah? Aduh, susah om. Nah, sekarang tarian daerah itu udah nggak masuk, saudara. Musik generasi milenial sampai sebelumnya baru bisa. Tari Bali bentuk gitu, emang bisa. Nah, sekarang juga berjuang loh para penggali bakat untuk masuk kepada tradisional seperti ini. Makanya kita bisa tradisional itu ya pakai ulos, pakai pakaian Kupang, pakai pakaian Jawa Blangkon, itu saja yang bisa kita lakukan. Anak-anak muda risih kayak gitu. Ya, apaan sih main drum pakai jari? Kan gitu ya. Karena pakai Blangkon, Saudara. Suatu saat saya pentas di GKJ Nehemia di Lebak Bulus. Ya, habis itu kan teman saya bilang, Pak Sigit, di sini kita harus pakai pakaian Jawa semua, Pak. Jawanya totok, Saudara. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu, sampai sepatunya pun juga slot itu loh. Slop gitu ya. Dan slop itu kan bukan punya kita, kan pinjaman. Jadi iya. Jadi waktu jalan lanjutan itu.
Jadi sepatunya tuh duluan gitu loh. Habis itu main musik lama sudah. Untung puji Tuhan waktu itu saya belum masuk kepada tukang kencing. Itu masih aman. Tapi yang maca itu bilang, "Mas, kencing dulu ya mas." "Lu ngopo?" "Enggak, nanti kok udah itu semua dibelebet semua itu nanti susah pak. Nanti masa bacaan lagi nanti." Ya terutama di daerah sini kan mau pakai bispot, pakai selang kan nggak mungkin. Iya. Makanya hebat tuh para dalang sinden itu sudah. Meskipun ada apalah gitu unsur apa, tetapi mereka tidak suka kencing. Nah kita saudara, saya baru khotbah ini juga mesti ada yang ke sana ya, bukan melarang tetapi ya itulah keadaan kita. Karena baut-baut kita udah dol. Jadi mesti dikencengin ya, yang ngencengin siapa? Iya, mesti iya. Iya dong. Kemudian yang kedua, nah saudara, buat anak-anak kita memang membutuhkan khotbah pengajaran. Saya adalah khotbah pengajar. Menjenuhkan kan? Kayak kuliah saudara. Tetapi memang butuh saudara. Kalau kita tanya anak-anak sekarang tentang kebenaran Alkitab, mereka juga cetek mungkin. Dan kita berharap waktu memasukkan anak itu kan yang kita tanya, ada roh Krisnya enggak? Ada guru agama Kristennya enggak? Itu yang konsen buat kita. Itu yang kita olah sebagai orang-orang Kristen. Untuk supaya anak-anak kita juga bagus. Tetapi ada juga yang sekolah itu memang doa pagi ada, penyembahan ada, semuanya, tapi juga keilmuannya kadang-kadang kurang. Jadi mesti semuanya balance saudara. Makanya silabus sedang digodok menjadi sebuah yang harus dipatrikan sampai yang paling cocok seperti apa ya. Yang kedua, memiliki karakter hidup yang sok tahu dan susah diatur. Anak-anak begitu enggak kira-kira? Ayo. Sok tahu ya. Kalian merasa tahu karena memang tiap hari ya pegang handphone, semua ilmu ada di situ. Bapak jangan ngomong nggak tahu apa-apa. Ini di sini. Ini bahaya loh saudara. Nah meskipun orang tua totok, tetapi ada kaedah-kaedah tertentu yang memang kamu belum lahir, ini sudah ada. Dan kenapa sebuah suku itu tetap lestari sampai sekarang ini? Karena ada orang-orang tua yang menjaga tradisi itu. Makanya di kurikulum itu ada muatan lokal, betul ya? Kalau di Depok itu Jawa Barat, Sunda. Saya dulu hafal loh lagu-lagu Sunda karena saya mengajar gitu ya. Sekarang lupa sudah. Mesat ngapung luhur. Wah saya ngajarin anak SMA susah payah saudara. Nggak mau mereka belajar kayak gitu. Lebih kepada yang lain. Aduh gimana ya caranya ini. Oke ya udahlah. Yang penting saya nilai kalian notnya saja lah. Mau lagu apa yang penting ada nadanya saya bisa tangkap itu. Susah Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya saya betul-betul menjadi apa ya, kepikiran kepada guru-guru setelah minggu. Mereka sedang mengajar generasi ini, saudara. Iya. Jadi apakah gurunya ngikutin pola mereka atau mereka yang ngikutin kita? Antara itu, saudara. Gimana coba? Ya. Nah kalau model kayak gini di anak-anak nggak cocok, saudara. Model presentasi kayak gini. Mesti ada gambarnya, ya. Mesti ada yang lucu-lucu, ada bunganya, ada gambar-gambar gitu baru menarik saudara. Kita masih bisa. Mungkin Diamond juga apa sih om tuh? Putih-putih hitam, putih hitam, putih hitam, nggak ada apa yang merah hijau biru, pelangi-pelangi gitu. Jadi saudara, kita harus mengajari mereka memang bagaimana hidup dengan teratur dan rendah hati. Jangan sok tahu. Kadang kita belajar sama mereka. Kadang ada bahasa istilah yang kita nggak kenal. Nah apa tuh namanya sakau? Apa itu namanya? Kan ada istilah-istilah mereka itu ya.
Yang kita nggak ngerti, cuma mereka yang mengerti. Saya punya anak Jason sama Rachel tuh punya bahasa sendiri. Mereka, hanya mereka yang tahu. Dan Tuhan. Kita nggak tahu. Itulah yang terjadi, saudara. Makanya ketika anak-anak itu dihadiri orang tua nggak betah. Mama papa jangan ikut ah. Ngapain ini? Dunia anak-anak. Gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita juga butuh ikut. Paling tidak kan kasih tahu. Enggak lah, kita mau teman-teman mau nonton film. Film apa? Vina. Nah, akhirnya kita orang tua kan akhirnya mesti ya terpaksa nonton kan, supaya kasih tahu bener enggaknya. Waduh, gimana dong, Pak? Untuk menjadi guru kan kita mesti tahu dulu. Makanya jangan kebablasan, saudara, tetapi kita juga harus sedikit tahu lah tentang hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian cenderung mencari idola di medsos. Kita harus memberikan teladan hidup, kan kita bicara tentang bapak-bapak yang baik kepada mereka supaya mereka tidak terlalu mengidolakan. Kalau zaman kita kan Tomingse, saudara. Ya, yang 4 orang tuh. Waktu itu ganteng banget. Sekarang udah kakek-kakek. Ya, anak-anak sekarang udah beda lagi. Jadi sebagai kepala keluarga kita harus berfungsi sebagaimana Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Tetapi saudara, kapan kita duduk sama anak kita? Puji Tuhan Pak Sab, keluarga masih bisa. Kami ini udah beda waktu, udah sulit untuk bisa duduk bersama. Ya. Kemudian apabila engkau sedang dalam perjalanan, anak sekarang diajak jalan juga susah. Anakku Yafet udah punya perjalanan sendiri. Suatu kali sempat ke Bandung berempat. Ya, mereka harus yang saya banget gitu. Akhirnya sekarang anak bukan ngikutin orang tua di mall itu, tetapi orang tua yang ngikutin anak. Nak, kamu mau kemana? Kemana? Muter-muter gitu ya. Itu yang terjadi. Apabila engkau sedang berbaring dan engkau bangun. Ini prinsip ideal, saudara. Tetapi saya sebagai gembala, artinya seluruh hidup kita lah, kehidupan kita kepada anak kita. Mari pemain musik, carilah cara yang tepat di setiap keluarga kita. Kita beda-beda semua, Bapak Ibu sekalian. Tetapi anak-anak, perhatikan bahwa kami adalah generasi yang memang bukan generasi kalian. Dan kita harus pahami itu. Dan marilah belajar. Saling belajar sajalah. Anak menghormati orang tua mengasihi anak-anak. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan bilang kepada hati kita, jiwa kita, jadikan aku Tuhan menjadi rumah doamu, agar semua keluargaku datang untuk menyembahmu. Kita naikkan pujian ini deh. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ku bawa hatiku sekarang, bawa hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi, agar aku lebih
Haleluya. Tuhan, kami rindukan kuasa-Mu. Pengurapan Tuhan setiap bapak-bapak dan kepala keluarga. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Berikan kasih anugerah Tuhan. Manfaat-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, supaya Tuhan kami menjaga kami menjadi bangsa yang menyembah Tuhan. Dan dialah anak-anak-Mu Tuhan, dan kami sebagai orang tua mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu persatu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Penuhi kami Tuhan, urapi kami, penuhi kami. Haleluya. Terima kasih kami mendoakan Tuhan, apa mendoakan para bapak-bapak diberikan hati yang mengasihi anak-anaknya, tidak membuat panas hati anak-anaknya Tuhan. Jadikan mereka menjadi figur utama dalam keluarga, jadikan mereka menjadi teladan, jadikan mereka menjadi pemimpin yang bisa mengorganisasikan keluarganya dengan baik, dibantu oleh istrinya sebagai penolong. Pengurapan Tuhan mengalir atasmu. Jadilah bapak-bapak yang cinta Tuhan. Amen. Supaya engkau bisa mendidik anakmu dengan perkataan dan teladan yang baik. Dan anak-anakku sekalian di generasi Z, di generasi Alpha, jadilah engkau menjadi penurut firman Tuhan. Amen. Apapun itu modernisasi, firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Firman Tuhan bukanlah barang yang sudah kuno, tetapi firman Tuhan sampai sepanjang kehidupan, sampai sepanjang zaman. Dari abad ke abad sampai kepada Tuhan datang yang kedua kali, sampai hari kiamat, firman Tuhan tetap menjadi up to date. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya keluarga diberkati oleh Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan.